Jadi kan setelah saya menamatkan serial Gajah Mada dari Langit Kresna Haryadi, buku 1 dan buku 5 sudah selesai saya tamatkan. Saya masih penasaran nih mengenai apa sih yang terjadi di kerajaan Sunda setelah ini. Ini kan rajanya, ratunya, terus kemudian putri mahkotanya terbunuh nih di Perang Bubat kan. Terus kemudian cerita berjalan hanya kebanyakan mengenai kerajaan Majapahit aja. Dan yang kita tahu juga kebanyakan kerajaan Majapahit bahwa setelah Prabu Linggabuana tewas gitu, setelah kejadian Bubat lah maksudnya, pada saat itulah Prabu Hayam Wuruk menyadari bahwa dia memang kurang berperan gitu dalam perpolitikan istana. Maka kemudian yang dia lakukan adalah, atau lebih tepatnya dalam cerita Langit Kresna Haryadi, yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Kerajaan pada saat itu memecat Gajah Mada kan. Nah setelah itu cerita terus berjalan dan kita tahu dalam sejarah bahwa Hayam Wuruk masih tetap bertahta di Majapahit dan bahkan lebih banyak memegang peranan gitu. Jadi nggak benar kalau dikatakan bahwa Hayam Wuruk itu cuma bayang-bayang Gajah Mada. Ya memang beliau pernah jadi bayang-bayang Gajah Mada, tapi setelah Perang Bubat beliau benar-benar memegang pemerintahan. Dan Perdana Menteri pada saat itu atau Mahapati, kita mungkin bilangnya, jadi karena diartikan sebagai Perdana Menteri, kita menganggap bahwa tugas Perdana Menteri Majapahit itu hampir sama dengan Perdana Menteri pada saat ini, yang itu menjalankan pemerintahan. Padahal pada saat itu Mahapati itu lebih ke wakilnya raja gitu, tetap raja yang memegang pemerintahan itu. Yang saya penasaran kemudian adalah bagaimana sih kerajaan Sunda menanggapi itu gitu, menanggapi bahwa royal family-nya ini meninggal dunia gitu kan, semuanya tewas di lapangan Bubat. Yang kita tahu bahwa kerajaan Sunda tidak pernah melakukan aksi balas dendam. Tahta kerajaan Sunda pada saat itu kemudian langsung dipegang oleh si Mahapatih, yaitu Prabu Buniswara. Jadi kalau dalam kerajaan Sunda itu ada kebiasaan bahwa yang memegang tahta rajanya, kemudian yang memegang Perdana Menteri itu adalah adiknya raja. Jadi Buniswara itu kenapa langsung memegang tahta? Karena dia memang adiknya raja, dan itu juga tidak otomatis bahwa setelah dia menjadi raja kemudian keturunannya lah yang menjadi raja selanjutnya. Tidak begitu, karena pada kasus ini raja kan masih memiliki anak laki-laki yang bernama Niskala Wastukancana ya, atau nama kecilnya Anggalarang. Anggalarang ini masih terlalu kecil dan pada saat itu tidak ikut ke Perang Bubat. Prabu Buniswara sendiri dia langsung memegang pemerintahan sampai Niskala cukup umur untuk diangkat menjadi raja. Kemudian dia turun tahta. Jadi tidak ada drama perebutan kekuasaan kembali di kerajaan Sunda. Dan Niskala sendiri dia menjadi raja yang sangat terkenal dan merupakan salah satu masa keemasan dari kerajaan Sunda pada masa diperintah oleh Prabu Niskala Wastukancana ini gitu. Dan Niskala sendiri umurnya sangat panjang sekali sampai dia masih bertahta ketika Majapahit ada huru-hara perang Paregreg. Mungkin yang udah tahu cerita sejarah kerajaan Majapahit tahu tentang perang Paregreg, yaitu perang perebutan kekuasaan antara dua anak dari Prabu Hayam Wuruk. Karena Prabu Hayam Wuruk memiliki anak perempuan dari permaisurinya, tapi dari selir dia memiliki anak laki-laki. Maka itu kemudian menjadi masalah yang besar dan terjadi perebutan antara dua keturunan Hayam Wuruk ini. Tapi kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin ke kerajaan Sunda. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Niskala Gajah Mada Musuhku karya Hermawan Aksan. Oke, kisah dimulai pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Prabu Anom ini adalah sebutan untuk putra mahkota di kerajaan Sunda.
Prabu Anom saat itu, yaitu Niskala Wastukancana, atau di sini lebih banyak disebut dengan nama kecilnya, yaitu Anggalarang. Anggalarang ini sedang bersiap untuk naik tahta. Namun sebelumnya dia harus menjalani sebuah tradisi. Tradisi ini adalah pergi mengembara selama setahun di wilayah kerajaan Sunda. Ini dimaksudkan agar Prabu Anom yang akan diangkat menjadi raja, dia lebih mengerti tentang wilayah kekuasaannya dia. Gimana sih kehidupan rakyatnya dia. Jadi selama 1 tahun ini mengembara, dia tidak boleh bilang kalau dia ini adalah Prabu Anom. Jadi dia hanya mengembara saja gitu. Di sini diceritakan bahwa sebaiknya Prabu Anom itu berjalan sendiri. Tapi tidak dilarang kalau Prabu Anom itu membawa pengawal gitu. Tapi pengawalnya pun tidak boleh bicara gitu ke orang-orang kalau dia itu Prabu Anom gitu, dia pengawal yang nggak boleh. Jadi mereka kayak sahabat aja, atau pengawalnya ini harus mengikuti dengan berjarak gitu, tidak boleh deket-deket sama Prabu Anomnya. Tapi kemudian di sini Niskala menolak untuk diiringi oleh pengawal. Ternyata Niskala sendiri punya alasan untuk itu. Dia itu ketika kecil, yang dia tahu ayahnya dan kakaknya pergi ke Majapahit. Yang dia tahu kakaknya itu ingin menikah di Majapahit. Kemudian ayahnya dan kakaknya ini tidak pernah pulang lagi. Tiba-tiba tahta dipegang oleh pamannya. Tidak ada yang ngasih tahu dia kenapa alasannya. Sampai dia dewasa. Pamannya bilang bahwa dia punya alasan untuk itu. Dia nggak mau si Niskala ini tumbuh menjadi orang yang pendendam, dia tumbuh dengan kemarahan. Nah kemudian Niskala ya tetap dia diperlakukan sebagai putra mahkota walaupun rajanya sekarang pamannya, kemudian segalanya berjalan seperti biasa. Tapi Niskala karena tidak tahu permasalahan apa, ya dia jadi penasaran dong. Apalagi dia dengar desas-desus, tentu saja pasti ada desas-desus kan. Dan nggak mungkin itu benar-benar ditutupi oleh pihak istana. Jadi ada desas-desus yang mengatakan bahwa ayahnya dan kakaknya dibunuh oleh Gajah Mada, patih dari kerajaan Majapahit. Karena itu Anggalarang menganggap bahwa nih 1 tahun perjalanan saya pengen pergi ke Majapahit. Walaupun sebenarnya itu melanggar aturan ya, karena aturannya adalah dia berkeliling di daerahnya sendiri gitu, bukan ke kerajaan orang gitu. Tapi pada saat itu Anggalarang punya alasan yang kuat. Dia pengen tahu sebetulnya ada apa sih yang terjadi sehingga ayahnya itu tidak pernah pulang. Apa benar ayahnya udah meninggal gitu, apa ternyata ayahnya entah ditahan atau apa gitu kan. Dia bingung gitu. Maka kemudian dia terus berjalan dan akhirnya menuju ke kerajaan Majapahit. Ternyata begitu Anggalarang sampai di Majapahit, di situ tuh ada desas-desus lagi nih. Nah, desas-desusnya adalah katanya sebuah kitab sedang disusun. Kitab ini adalah rahasia kesaktian Gajah Mada, dan para pendekar di kerajaan Majapahit pada saat itu sedang memperebutkan kitab ini. Ini bukunya menyenangkan buat saya. Kenapa? Karena saya senang ya dengan cara Pak Hermawan Aksan ini menjelaskan gitu. Berbeda dengan yang Langit Kresna Haryadi. Sama sih, cuma mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau Langit Kresna Haryadi itu kita bisa melihat gimana kerajaan Majapahit itu banyak bumbu-bumbunya gitu. Di situ ada banyak cerita-cerita lain gitu di situ. Nah, kalau di sini juga banyak cerita-cerita lain karena Anggalarang ketemu dengan banyak orang, terus kemudian orang-orang itu yang tanpa sengaja atau ya mungkin memang dirancang seperti itu di cerita ini, dia orang-orang yang ada hubungannya dengan kehidupannya si Anggalarang. Misalnya salah satu contohnya adalah seorang bapak-bapak yang anaknya adalah salah satu prajurit dari bapaknya Anggalarang yang nggak pernah pulang lagi dari Majapahit gitu. Atau di situ juga ada cerita-cerita tentang kerajaan Sunda gitu. Tapi masa lalu kan kerajaan Sunda itu panjang sekali. Kalau kita bandingkan kerajaan Sunda sama kerajaan Majapahit, pada saat itu kerajaan Sunda itu udah kerajaan yang sangat lama berdiri gitu. Sementara kerajaan Majapahit itu kerajaan baru gitu.
Jadi sejarahnya pun udah sejarah yang sangat panjang gitu. Di situ tuh banyak cerita-cerita tentang raja-raja yang dulu, tentang Tarus Bawa gitu, tentang yang lain yang pada saat itu mungkin namanya masih Tarumanegara, terus kemudian kan berganti nama menjadi Kerajaan Sunda gitu. Jadi memang cerita Kerajaan Sunda sendiri juga menarik sebetulnya gitu. Ini karya Hermawan Aksan yang pertama yang saya baca ya, dan saya langsung suka gayanya. Tadi saya udah katakan. Jadi di sini dia itu benar-benar ceritanya seperti cerita-cerita kolosal gitu, kolosal yang pendekar-pendekar dengan jurus-jurus dan yang seperti itu. Jadi berbeda ketika saya membayangkan ceritanya Gajah Mada itu kerajaan gitu, istana gitu. Nah kalau yang ini cerita tentang seorang pengembara yang sebetulnya dia adalah seorang putra mahkota gitu. Ada hal yang saya sayangkan di sini. Di sini tuh terlalu banyak cerita gitu. Jadi kayak cerita sejarah Sunda itu dipepetin gitu di sini. Sebenarnya sih mungkin maksudnya Angga Larang itu banyak mendapat cerita itu karena untuk pelajaran dia juga gitu. Tapi apakah harus gitu dalam satu buku sebanyak itu masuk gitu? Menurut saya itulah terlalu padat. Dan padatnya ini lebih banyak karena cerita-cerita sejarahnya. Karena kebanyakan cerita-cerita Sunda itu atau tutur dari kerajaan-kerajaan Sunda itu kebanyakan adalah tutur yang lisan yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Berbeda dengan Majapahit yang dia punya kitab seperti Negara Kertagama, terus kemudian ada Sutasoma, kemudian ada Pararaton gitu. Kalau kerajaan Sunda memang ada beberapa kitab ya kayak Kidung Sundayana dan yang lain. Tapi yang di sini atau yang banyak diambil sebetulnya dari naskah Wangsakerta, dan naskah Wangsakerta sendiri kemudian jadi kontroversi dari ahli-ahli sejarah kita gitu. Selain dari tradisi-tradisi tutur dari masyarakat Sunda ya, saya juga jadi malah senang untuk membacanya gitu. Jadi buku ini gak terlalu tebal ya bukunya. Terus terang saya malas banget untuk mencari buku-bukunya di koleksi saya di sini atau di ruang kerja saya yang lain gitu. Makanya saya jarang banget bawa-bawa buku ke sini. Tapi setelah membaca buku ini, saya jadi lebih tertarik. Jadi lebih tertarik sih. Mungkin lebih tepatnya saya jadi tertarik juga dengan sejarah kerajaan Sunda ke belakang gitu. Sebenarnya seperti apa sih, apa aja sih ceritanya yang kita tahu, yang saya tahu selama ini hanyalah Majapahit atau Singosari dan yang lain-lain, yaitu bagian timur Pulau Jawa. Nah, saya pengen banget tahu gimana sih cerita-cerita dari bagian barat Pulau Jawa. Makanya saya memberikan nilai yang cukup tinggi untuk buku ini, yaitu 5 bintang. Karena bukan hanya saya senang membacanya, saya menikmatinya, tapi buku ini bikin saya pengen nyari tahu tentang hal yang diulas di sini, tapi lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Saya pikir itulah kenapa saya memberikan bintang 5. Sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada tambahan atau ada sanggahan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.